Saudara-saudara sekalian, saya kira saudara yang pernah sekolah mengerti apa artinya pikiran yang dicerahi atau pikiran yang dibuka dalam mempelajari suatu mata kuliah atau satu pelajaran. Waktu saya masih kanak-kanak atau remaja, waktu saya masih remaja, dulu belum ada istilah kata ilmu atau mata pelajaran matematik, saudara, ya. Zaman saya masih sekolah remaja, ya, saya mengenal ilmu ukur namanya aljabar, ya. Ya sama dengan matematik. Nah, kemudian diganti dengan matematik. Kadang-kadang kita mendapatkan soal-soal yang sulit atau kita melihat soal-soal yang sulit. Kita jadi mumet, saudara, kita coba mengerjakan soal itu lalu mentok. Ya. Lalu kita coba usahakan lagi, kita mentok. Sampai akhirnya kita berpikir, saudara-saudara, bahwa ini yang bikin soal salah. Kita berpikir yang membuat soal ini salah. Ini tidak ada penyelesaiannya. Soal ini tidak ada jawabannya. Ini soal yang salah dibuat. Tetapi kadang-kadang kita masih penasaran dan mencoba lagi untuk memecahkannya. Lalu kita mentok lagi, saudara. Akhirnya kita berkesimpulan lagi yang membuat soal ini salah. Ada kejadian yang kita alami atau saya alami. Yang pertama, kita membawa soal ini kepada orang yang lebih tahu, apakah itu kakak kelas atau guru kita. Lalu dia begitu mudah mengurai. Lalu kita baru tahu ternyata yang membuat soal itu tidak salah. Kita yang tidak mampu, saya yang tidak mampu memecahkan. Lalu kita berpikir, kok nggak tahu ya, kok nggak bisa tahu ya, kok hanya itu begitu cara mengurai, cara menyelesaikan atau memecahkannya. Ya karena senior kita, apakah itu kakak kelas atau apakah itu guru, terutama guru ya saudara, sudah pengalaman ya saudara, telah menyelesaikan, mengerjakan banyak soal yang mungkin berlipat kali ganda dibanding kita waktu masih remaja itu, saudara. Tetapi kadang-kadang ketika kita menghadapi soal-soal sulit, kita terus berjuang, kita temukan sendiri. Oh, begini nih. Semacam ada pencerahan. Saudaraku, semacam ada pencerahan di pikiran kita. Ya. Nah, kita baru tahu, oh, makanya enggak boleh ya setengah-setengah mengerjakan soal. Serius. Baru terbuka pikiran kita. Seperti tercerahi, terbuka. Saya menemukan bentuk paralel atau analoginya dalam hidup kita. Kita sering menghadapi persoalan-persoalan sulit, pergumulan-pergumulan berat. Memang kita tidak terus terang mengatakan, ini kacau banget nih. Katanya Allah mengontrol segala sesuatu, Allah mengendalikan segala keadaan, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikan apa di sini? Rasanya nggak ada yang baik untukku di sini. Semua runyam, semua rusak, rugi, hancur, malu, gagal. Tidak ada baiknya. Lalu kalau jujur kita mau berkata, Tuhan salah membuat soal. Tuhan menjerumuskanku ke keadaan yang tidak ada jawabannya.
Tunggu sebentar, saudaraku. Yuk, belajar dari ilustrasi tadi, saudara. Setinggi langit dari bumi itu pikiran kita dibanding pikiran Allah. Artinya pikiran Allah tinggi. Setinggi langit dari bumi itu pikiran Allah dibanding pikiran kita. Allah jauh lebih tinggi, lebih mengerti. Kita harus percaya tidak pernah Allah mengerjakan sesuatu yang gagal. Allah tidak pernah salah membuat soal. Makanya yang pertama kita harus membawa persoalan kita kepada Tuhan. Kita bertanya, apa maksud Tuhan di balik semua persoalan ini? Kalau Tuhan belum menjawab, kita tunggu. Jangan memaksa schedule Tuhan. Jangan mengatur timetable Tuhan. Biar Tuhan yang menjawab pada waktunya. Karena memang sementara proses berlangsung, kita tidak boleh macam-macam. Terima saja. Kuturut apa saja yang kau kehendaki Tuhan. Yang kedua, kita harus terus duduk diam di kaki Tuhan. Roh Kudus bisa mencerai pikiran kita lalu jeres terbuka. Jadi Tuhan bisa memecahkan masalah lewat keadaan yang terjadi baru kita tahu, oh itu toh jawabnya. Ketika Tuhan mengurai masalah kita dengan perubahan keadaan. Atau keadaan belum berubah, Tuhan mencerai pikiran kita. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karenanya betapa indahnya kesempatan kita berdoa seperti saat ini. Jangan terlambat. Sebelum jam 5, saudara sudah siap menghadap Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu. Dan jangan lupa beri waktu secara pribadi untuk duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan pasti akan mengunjungi saudara. Atau Tuhan pasti menerima saudaraku. Jadi siapkan waktu lalu kita mulai menghadap Tuhan. Dan yang sering atau baru-baru ini ya saudara yang saya bayangkan dari sekian banyak hal yang saya imajinasikan setiap kali saya berlutut seakan-akan kerajaan surga sudah mempersiapkan diri. Ya, malaikat-malaikat mulai persiapan diri. Ini loh, ada salah satu anak Bapak menghadap. Ayo kita ikut menyembah bersama dia. Itu kalau kita secara pribadi berdoa. Kalau dalam komunitas doa pagi jam 5, kita berharap saudara pertemuan ini menjadi pertemuan resmi yang dirilai di hadapan Allah. Surga bumi menyembah. Jadi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat kita mempersiapkan doa menghadap Bapa, surga juga mempersiapkan ya ruangan untuk kita berdoa. Oke, jadi Tuhan tidak pernah salah membuat keadaan dan mengizinkan masalah-masalah terjadi. Yang penting kita selalu datang menghadap Tuhan dan memperkarakannya di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Bapa memberkati semua saudara-saudaraku ini. Berkat dari Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus turun atas saudara-saudaraku ini. Bapa Yahweh, Elohim Yahweh, memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.